warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menuding naskah akademik rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Kesehatan disusun secara ceroboh. Isnur mengaku telah membaca dan melakukan kajian terhadap beberapa naskah akademik RUU Kesehatan yang beredar. Salah satu contohnya, kata Isnur, naskah akademik tersebut masih menggunakan sumber buku yang usang dan tak lagi relevan. Isnur juga mengklaim tak menemukan nama pihak yang menyusun naskah akademik tersebut. Apakah RUU Omnibus Law di bidang kesehatan membahayakan rakyat? Apakah pro kontra di seputar RUU Kesehatan di atas sebetulnya tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya? Apa bahaya liberalisasi layanan kesehatan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi kesehatan Dr. Syahrudin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Angga? Nampaknya suaranya belum masuk Pak Dokter. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Dengar jelas? Dengar jelas Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mas Anggi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter pun demikian. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Dokter, salah satu isu nasional yang mengemuka akhir-akhir ini seputar pro kontra tentang RUU Omnibus Law Kesehatan yang baru disetujui oleh DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Mengapa RUU Kesehatan ditentang masyarakat luas dan apakah RUU Omnibus Law di bidang kesehatan membahayakan rakyat, Pak Dokter? Iya, betul. Kalau kita melihat akhir-akhir ini memang lagi ramai ya, terutama di organisasi profesi kesehatan. Jadi hampir seluruh organisasi yang menaungi profesi-profesi kesehatan itu melakukan protes. Ya, ini juga diikuti oleh sebagian masyarakat yang lain. Ini kenapa? Karena ternyata rancangan undang-undang ini dikhawatirkan akan membahayakan atau merugikan masyarakat ke depan. Nah, ketika nanti akan diundangkan atau diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saya kira yang poin yang sangat penting dari apa yang mengemuka akhir-akhir ini terkait dengan pelarangan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Nah, itu saya kira Mas Anggi. Baik Pak Dokter. Kemudian apakah pro kontra seputar RUU Kesehatan sebetulnya tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya, Pak Dokter? Ya, betul. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, sudah ada suara-suara tapi masih kecil ya, yang menyangkut menjadi alasan dari penolakan RUU ini ya. Yang mengemuka itu hal-hal yang sebenarnya teknis ya. Ini seperti misalnya keberadaan organisasi profesi, kemudian pembelaan terhadap pelaksana atau praktisi kesehatan, kemudian penyediaan tenaga kesehatan yang dilakukan pemerintah. Tapi menurut saya itu hal yang teknis yang bisa diselesaikan dengan atau tanpa RUU ini sebenarnya. Itu hal yang teknis. Nah, hal yang strategis yang penting untuk dikemukakan, sebenarnya ini sudah ada suara-suara yang muncul tentang soalan itu.
adalah bahwa RUU ini membuat kita akan semakin liberal. Nah, itu kalau kita baca di media, ya, media online itu sudah ada yang mengungkapkan seperti misalnya dari pimpinan Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, ini yang seharusnya diwacanakan dan disampaikan kepada seluruh masyarakat. Kenapa? Karena persoalan ini akan berakibat luas bagi masyarakat ke depan. Ini akan berbahaya buat masyarakat dan kita semua. Nah, itu ketika undang-undang ini disahkan, maka hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan rakyat itu adalah hubungan, tidak lagi hubungan pelayanan atau services, tapi hubungan yang lain, itu yang didasari oleh prinsip liberalisme kapitalis. Nah, ini yang harus dikhawatirkan. Nah, ini harus diungkap sebenarnya, ya, sisi itu. Baik, Mas Anggi. Ya, baik Pak Dokter. Kemudian tadi sudah Anda paparkan bahwa RUU ini terindikasi akan membuka keran liberalisasi. Dari segi apa liberalisasi dalam kesehatan ini, Pak Dokter? Ya, jadi saya mengatakan bahwa RUU ini akan semakin membuat kita liberal. Artinya selama ini sebenarnya kita sudah liberal, ya. Liberal dalam artian bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu semakin kecil, ya, dari sisi servis atau pelayanan. Nah, kita melihat misalnya tanggung jawab pemerintah terhadap sektor kesehatan atau pelayanan kesehatan akan semakin kecil, ya, bahkan dieliminasi sedemikian rupa. Tuh. Nah, di mana kalau kita lihat selama ini, ya, peran pemerintah itu tidak lagi secara langsung, tapi diwakili oleh organisasi atau lembaga keuangan berupa social insurance. Nah, itu. Nah, ke depan, ya, dalam hal ini kita kenal dengan BPJS, ya, BPJS Kesehatan. Betul bahwa BPJS Kesehatan itu memberikan sedikit manfaat, ya, bagi masyarakat, tetapi ruhnya itu adalah ruh liberalisme, di mana pemerintah semakin kecil perannya di dalam memberikan servis atau tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat secara luas, ya, terutama dalam sektor kesehatan ini, ya, yang diwakili oleh lembaga BPJS tadi. Nah, seharusnya kan kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, baik orang itu memiliki asuransi ataupun tidak memiliki asuransi sosial, semua orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, yang proporsional, yang berkualitas dan mudah untuk diakses. Saya kira itu. Baik, Pak Dokter. Kemudian terakhir, apakah dalam tadi liberalisasi kesehatan dan juga akan selalu menggandeng swasta dalam memenuhi kebutuhan umatnya di negara kapitalis ini? Kemudian apa hubungan yang akan terjalin antara rakyat dan penguasa? Apakah sebatas tadi hubungan bisnis, penguasa sebagai penjual dan rakyat sebagai pembeli? Dan terakhir, solusi kesehatan dalam Islam untuk menjamin kesehatan warganya bagaimana, Pak Dokter? Ya, betul. Dalam aliran neoliberalisme sekarang yang berlaku, ya, sejak tahun 90-an, itu memang disepakati untuk meminimalisir atau sesedikit mungkin peran negara dalam memberikan subsidi secara langsung kepada masyarakat. Nah, itu. Nah, salah satunya adalah sektor kesehatan ini. Itu artinya pemerintah tidak boleh lagi atau tidak lagi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Tapi untuk itu pelayanan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada individu, menjadi tanggung jawab individu itu sendiri, atau tanggung jawab oleh lembaga lain, atau mungkin penyediaan sektor kesehatan itu diserahkan kepada swasta. Ini pula lah yang kita lihat dalam rancangan RUU ini, bahwa
upaya kesehatan itu adalah tanggung jawab perseorangan ataupun lembaga asuransi sosial ataupun asuransi swasta itu. Nah, itu dari sisi pembiayaan. Kemudian dari sisi penyediaan fasilitas kesehatan pun dikhawatirkan dengan undang-undang ini semakin membuka keran seluas-luasnya bagi para pemodal besar, entah itu dari pemodal swasta dalam negeri ataupun dari swasta asing, untuk kemudian semakin meluaskan peran mereka dalam memberikan atau membuka bisnis di bidang kesehatan ini. Nah, tentu hal-hal seperti ini ya, akan mengakibatkan layanan kesehatan itu akan semakin mahal. Kenapa? Karena kesehatan itu akan menjadi berorientasi bisnis, bukan lagi berorientasi berorientasi pelayanan atau healthcare, tapi menjadi health business. Nah, ini yang dikhawatirkan ke depan. Nah, bagaimana seharusnya ya? Di dalam Islam, kita sebagai seorang muslim, dan muslim Islam adalah mayoritas di negeri ini, seharusnya kita bersama-sama melihat bagaimana Islam sebagai ideologi agama, din yang kita yakini mengatur urusan ini. Nah, itu. Nah, ternyata dalam pandangan Islam mengajarkan kepada kita bahwa kesehatan itu adalah al-imamu ra'in. Ya, imam adalah penanggung jawab. Bagi siapa? Aqulu mas'ulun an ra'iyatihi. Pada semua orang yang menjadi tanggung jawab dia, yakni semua masyarakat. Nah, di dalam prakteknya di zaman Rasulullah SAW itu bahkan sudah dimulai. Ya. Jadi bagi rakyatnya yang sakit, kemudian Nabi SAW menyediakan dokter bagi mereka, dan masyarakat tidak mengeluarkan bayaran atas jasa kesehatan yang disediakan oleh negara, yakni Rasulullah SAW sebagai kepala negara pada saat itu. Saya kira begitu. Ya, baik, Masya Allah, Jazakallah Dr. Saharudin untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Dr. Saharudin dan keluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, program kabar petang pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.